rekan-rekan semua, selamat datang. Untuk dimohon untuk buka video ya, rekan-rekan semua untuk videonya diaktifkan. Halo Kak Rita. Halo, Halo, Ibu Sari. Oke, semuanya. Selamat sore waktu New Zealand. Selamat pagi waktu Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Sehat. luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah baik. Oke. Ya, Ya, sehat. Saya. oke. Em, sebelum kita mulai, nanti Coach akan memperkenalkan diri dan beberapa tim di sini juga. Baiknya mungkin Coach mau masing-masing dari kalian memperkenalkan diri, nama, ya kan? Eh, Asalnya dari mana, seperti itu. Kemudian ya nama dan asalnya aja dulu ya, lebih mudah seperti itu ya. Mungkin saya akan pilih dari yang terdekat dengan saya, sebelah saya berarti Arif Priyono. Silakan. Selamat pagi Coach dan rekan-rekan. Karena nama saya Arif, umur 43 tahun, PNS tinggal di Surabaya. Terima kasih. Surabaya. Oke, cool. Thank you. Berikutnya Pak Budianto. Silakan perkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Dengan Budianto, saya dari Semarang, Oh, pensiunan. Semarang. Oke, thank you. Kemudian sebelahnya lagi Iskak. Perkenalkan, nama saya Ishak. Saya ada di Jakarta. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, kemudian Martino, silakan. Selamat pagi semuanya. Saya Martino Lim, asal dari Madun, Jawa Timur, profesi sebagai guru bahasa Tionghoa. Oke, thank you. Berikutnya Rita, silakan. Buat saya Rita, saya dari Lampung, Buat. Oke, dari Lampung. Oke. Kemudian, hai Rina. Rina Rin. Hai, selamat pagi semuanya. Saya Rina dari Jakarta. Oke, thank you. Ini masih banyak yang belum masuk nih ya. Kemudian Edwin. Ya, salam kenal semua. Saya Edwin dari Jakarta. Makasih. Oke, thank you. Next, VND. Ini siapa nih? Selamat pagi semuanya, saya Vanda dari Magelang, ibu rumah tangga. Oh iya, kok aku kok nggak nyirenin wajahmu ya, ya ampun. Aku siapa ini? Oke, next Ketut. Silakan Ketut. Di on kan itunya apa? Mic-nya. Halo, saya Ketut dari Oke. Bali. Oh, Umur oke. 45. Oke, thank you. Kemudian Sudirman. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sudirman. Saya seorang PNS. Saya tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih, Jauh Coach. sekali. Sulawesi. Oke. Berikutnya Jenendra, silakan perkenalkan diri. Suaranya nggak keluar ya? Oh iya, nggak keluar suaranya masih.
Bentar. Nanti aku kembali lagi ke Jet Nendra, coba dibetulin dulu itu suaranya nggak keluar. Kemudian Halo, halo. nah ya keluar sekarang. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Zed Nendra dari Bekasi. Saya pengusaha di sini. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ya, thank you Nendra. Kemudian Edwin. Ya, silakan. Bukan tadi udah ya? Oh, tadi udah ya. Oh iya kok enggak. Aduh, kok namanya udah. Aku agak-agak ini namanya agak-agak ada yang mirip-mirip ya. Oke, ini udah. Terus Sari, silakan. Halo, salam kenal semuanya. Saya Sari dari Banyuwangi. Oke, thank you. Berikutnya Rina, silakan kenalin diri. Sudah, Coach. Oh, Rina, bukan ini Rina. Oh, Rina Rin ini. Oh, Sama ya? ada juga. Ada beda nih kayaknya nih. Sebentar ya. Sama ya. Kayaknya. Oke. Kamu gambarnya itu bukan si pohon, bukan kan? Bukan. Beda. Ya beda Beda. makanya namanya. Ini Rina Oh, satu lagi ya. Halo Rina. Halo Coach, maaf saya nggak bisa buka Nggak ini apa-apa. ya video. Ya, kamu kenalkan namamu aja. Nama saya Rina dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Ya, Oke, terima nah kasih Coach. lalu ya, thank you. Olivia. Pagi Coach, pagi semuanya. Pagi. Kenalkan nama dan dari mana? Halo, saya Olivia dari Jakarta. Oke, Jakarta. Ini banyak Jakarta atau Surabaya atau Sulawesi ya? Oke, terus berikutnya. Oke, silakan Doni kenalkan nama dan asal ya, silakan. Halo Doni. Halo Doni. Oke, kita lewatin dulu. Berikutnya Aisyah. Silakan Aisyah kenalkan diri dan dari mana? Aisyah. Oke, kita lewatin dulu. Oke, berikutnya Baskoro. Halo Baskoro. Perkenalkan diri Baskoro buat teman-teman yang lain dan dari mana asalnya? Halo, selamat pagi Bunda. Mm-mm. Saya Baskoro dari Surabaya. Terima kasih Bunda udah diundang kembali di acara Bunda. Baik Thank you, Bunda. thank you. Ya, thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada satu lagi katanya Rita. Mana ya Rita ya? Tadi udah belum sih Rita ya? Rita udah ya? Rita udah ya? Oh, sudah Rita. Oke, sekarang saya memperkenalkan tim ya. Mulai dari Mr. Francis Boyle, coach kita juga. Halo Francis. Oh, belum ada di tempat. Ya, nggak apa-apa. Oke, berikutnya juga coach kita yang satu lagi, Nana. Nana Setiawan, dari mana asalnya? Dari belahan bumi yang mana? Halo, oke. Halo semuanya. Aku di sini juga untuk bantu Coach Delia juga. Aku sendiri asalnya dari Jakarta. Ya, Jakarta. Kemudian tim kita satu lagi, Angel. Silakan perkenalkan diri, Angel. Halo semua, selamat pagi. Saya yang biasa kontak Angel, bagian admin. Jadi mungkin kalau ada WhatsApp, bisa jadi dari saya atau tim yang lain. Terima kasih. Oke, thank you. Oh ya, ada Vanda ya. Saya tadi pikir Vanda, udah tadi dikenalkan di Vanda. Mana Vanda? Mana Vanda tadi ya? Saya Coach. Nah ya. Oke, udah semua ya, tinggal Mr. Francis. Halo Francis. Halo. Oh, belum muncul dia. Oke. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian semua dan juga kalian juga harus berterima kasih terhadap diri kalian semua karena diri kalianlah yang sebenarnya membawa kalian untuk hadir pada sesi hari ini.
dan tidak mudah untuk kebanyakan orang, tetapi karena memang semuanya ready ya, karena semuanya adalah siap ya dari dalam untuk satu transformasi. Karena tanpa adanya keinginan yang kuat untuk transformasi itu jelas tidak mungkin terjadi. Jadi memang harus didasari oleh keinginan diri untuk bertransformasi. Nah, kita akan mulai ya, kita akan mulai. Nah, sebelumnya saya akan mengumumkan dulu bahwa hari ini kita sudah kirim email invitation atau undangan masuk ke grup school ya. Masuk ke grup school yang beberapa sudah ada di sana, yang belum silakan nanti lihat di emailnya atau mau dicek dulu emailnya sekarang. Nah, nanti kalau nggak ngerti bisa ditanyakan di sini. Jadi grup school itu merupakan fasilitas buat kalian semua untuk mempelajari manifestasi magnet ya. Nanti hari ini pun kita akan kita launching video ya, modul video manifestasi magnet masterclass ya. Nanti kalian tinggal klik, kalian masuk di situ dan semuanya kalian bisa pelajari di situ ya. Dan ada lagi yang masuk, bentar. Dan rajin-rajin kalian di grup school tersebut ya, bertanya, kemudian juga bertanya, kemudian juga belajar, kemudian juga lihat materi-materinya ada di school kalau kalian ingin transformasi total ya. Karena semua materi yang ada di school kita akan berikan kepada kalian, dan kalian di sini harus mempunyai kemauan yang kuat untuk belajar ya. Karena di sini untuk masterclass manifestasi magnet ya, masterclass ini memang kalian harus belajar independen dari school, semua kalian pelajari, dan kita dari tim juga akan ada di situ ya. Jika kalian ada ingin bertanya, kalian silakan bertanya di situ. Kira-kira jelas ya? Ya. Kemudian juga untuk mereka yang aktif ya, untuk mereka yang aktif juga kita juga akan ada reward ya. Reward ya, kan udah belajar kemudian transformasi dapat reward lagi kan. Siapa yang di sini mau dapat reward? angkat tangannya. Siapa? Ya. Nah, jadi aktif ya di sana ya, aktif di sana dapat reward. Nanti ada yang bilang rewardnya ke ini ya coach ya, ke tiket ke New Zealand ya. Iya. Oh ya udah angkat tangan. Oke. So saya akan minta yang satu lagi baru masuk memperkenalkan diri. Oh ya, ada beberapa. Halo Sita, selamat datang di Manifestasi Magnet. Silakan memperkenalkan diri, nama dan dari mana asalnya. Halo Sita. Iya, halo, maaf Yes. sebelumnya. Oke, perkenalkan nama aku Sita, aku dari Jakarta. Untuk Oke. ya, betul. Thank you, Jakarta lagi. Iya, terima kasih Kakak Ya. Liliana. Oke. Kemudian Aulia Siregar. Ya, silakan mengenalkan diri, dari mana asalnya. Halo, selamat pagi Ibu Deliana, Coach. Sehat Coach. Ya, saya Aulia Siregar dari Medan, Coach. Oh, Medan, yes. Ya, Medan, ya. Oke, welcome. thank you Aulia ya. Kemudian Doni tadi saya belum dengar ya. Doni Mahabara. Halo. Oh, belum ya. Oke. So, sebelum kita mulai, Mr. Francis, kamu di situ? Halo, Mr. Francis. Belum juga, oke. Oke, saya akan memberikan satu slide ya, satu slide untuk kalian tahu komitmen kita dalam belajar di sini seperti apa ya. Bentar ya. Tadi aku udah ini sih. Bentar.
Oke. Bentar ya. Bentar ya. Ini saya matikan dulu. Sok, mau aku yang share? Oh, boleh, Kamu yang boleh, ngomong. boleh, boleh nah. Kamu share, aku kasih ini dulu ya, bentar kasih. Nah, Nani. kayaknya bisa sih. Bentar, aku nyari kamu di mana, Pak? Nggak usah Cici, aku bisa kok. Bisa. Nggak usah, bisa. Tunggu ya. Mana ya? Oh, oke. Nah, kelihatan sih udah. Oke, semuanya. Di sini ada satu lembar slide ya yang menjelaskan apa saja dari waktu yang akan kita pelajari ya, istilahnya materi yang akan kita pelajari atau modul yang akan kita pelajari. Oke. Jadi ada 6 poin di sini ya. Boleh dicatat ya ataupun di remind ya di dalam pikiran. Jadi program ini didesain selama 3 sampai 6 bulan untuk hasil yang optimal. Oke. Kenapa program ini didesain selama 3 sampai 6 bulan untuk hasil yang optimal? Karena berdasarkan pengalaman aku selama ini menjadi life coach, selalu tidak pernah berhasil kalau di bawah 3 bulan. Ya, sulit ya. Sulit sekali karena ini kita bukan mempelajari sesuatu yang kayak misalkan kalian belajar kayak skillful seperti itu ya. Ini mempelajari tentang diri kalian dan lapisan-lapisan pikiran kalian yang dimana kalian sendiri kadang-kadang tidak sadar sudah dibawa pikiran ke arah yang tidak tepat directionnya atau arahnya. Jadi ini perlu dibongkar ya, bongkar berlapis-lapis seperti itu. Jadi selama ini secara riset dan pengalaman 3 bulan minimum sampai dengan 6 bulan untuk hasil yang optimal. Kemudian program ini kita akan melatih badan kita ya, tubuh ini, kemudian pikiran, hati dan energi kehidupan atau chi ya. Kemudian berikutnya meningkatkan kuantitas dan kualitas energi kehidupan. 2 poin inilah ya, 2 poin inilah yang sebenarnya sudah buat huru hara. Sudah buat huru hara kebanyakan dari kita problem yang tidak pernah terselesaikan ataupun kita stuck di satu masalah ya kan. 2 poin ini karena kita tidak pernah tahu metodenya dan kita juga tidak pernah mencari tahu mungkin dan kemungkinan juga karena energi life force-nya terlalu rendah sehingga no ideas ya, tidak ada ide bagaimana kita mesti bergerak seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah dari nomor 2 dan 3 ini, poin ini, barulah kita mampu memanifestasi apapun juga di dalam kehidupan kalian. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mohon aktif di grup school, karena di sanalah akan tersedia materi pelatihan ataupun modul dalam bentuk audio dan video. Ya, selama ini kalau berdasarkan pengalaman coach ya, mereka yang aktif ya, mereka yang konsisten, mereka pula yang menerima buahnya ya atau hasilnya. Ya kayak contoh coach Nana juga seperti itu. Rajin, persisten ya kan di antara yang lain dan ya dia sendiri yang akhirnya masuk ke dalam dan transformnya begitu cepat dibanding yang lain walaupun misalkan dia baru join misalkan for example 2024 misalkan ada yang join 2023 ataupun 2022 tapi tidak konsisten, tidak rajin ya. Jadi walaupun mereka sudah join 2022 misalkan tapi tidak rajin, tidak konsisten ya kan, lambat ya kan.
lambat itu bukan lambat ininya ya, tapi benar-benar tidak mau bergerak seperti itu kan. Nah, kemudian misalkan Nana baru join 2024 dan tapi konsisten. Inilah menjadi seorang pemenang buat dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi harus aktif di grup school kalau kalian ingin cepat transformasi naik tingkat ke atas terus ya. Karena di sana ada materi pelatihan atau modul dan bentuk audio dan video. Ini kalian harus aktif ya. Kita nggak akan ingatkan terus-menerus ada materi ya di WA. Kalian harus di grup school. Kalau misalkan istilahnya ada kendala teknis juga tanya di sana ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kunci keberhasilan adalah latihan konsisten, keterbukaan, dan penerimaan total. Tanpa latihan konsisten dan keterbukaan dan penerimaan total, sulit kalian akan berhasil. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari poin-poin ini? Oke. Yep. Nah, ini dia muncul baru. Doni, kamu dari mana? Halo, Doni. Halo. Hilang lagi. Oke. Oke. Ini boleh di take out ya, Nana. Thank you. Mau tanya dong, Coach. Iya, Doni ya. Doni ya mau tanya ya. Apa siapa tadi nih? Iya, saya, Coach. Saya. Oh. Saya. Isak ya. Oke, silakan Isak. Ya. Untuk materi pembelajaran ini kan di school ya, jadi saya ingin tahu untuk update ke depannya. Jadi masalah gini, ada tugas-tugas itu saya kerjakan di dalam materinya itu gitu ya. Begitu ya, Coach ya. Iya, di school itu ada modul bentuknya video dan ada bentuknya audio ya. Ada juga mungkin lembaran-lembaran yang kamu harus download misalkan untuk kamu komplit ya, seperti itu kan. Jadi seperti itu. Jadi semua materinya ada di sana. Nanti coba saya minta sebentar ya, saya kasih buka dulu schoolnya. Francis. Yeah, can you helping? Maybe you introduce yourself first because I try to call you before that. Yeah. Hey everyone, I'm Francis. How are you? Good. Yeah. Thank you. Yeah. So maybe you can helping me. Maybe open the school so everyone know about the school. Could you do that, please? Like share the screen? Yeah. Okay. I give you host. Yeah. Where is it? You. Wait. Okay. I give. Oh, you can do that also. Okay. Yeah. Yes. This is the Uplift with Deliana school group. I don't know if anyone's already in here or not. Deliana, do you want to, you want me to just speak English or do you want to, this is Okay. Ya, oke. Teman-teman, ini school group yang akan kita pakai. Harusnya kalian sudah terima email dari kita. Kalau yang belum, nanti kita coba make sure emailnya sudah ada, belum dikirim ke kalian ya. Linknya sudah dikirim ke kalian belum ya. Nah, yang udah silakan lihat di emailnya, kemudian accept ya atau terima, klik aja. Nanti kalian akan masuk di sini ya. Oke. Nah, oke, next maybe classroom, yeah. So yeah, just tell people the links on the top. Have community, which is like like a Facebook group, right? So you can make a post. Yeah, okay. About anything. Jadi classroom is where the learning. Ya. Jadi di school ini hampir sama seperti Facebook, tapi ini lebih private ya kan. Kalau Facebook kan kita ke distract dengan yang lainnya ya kan. Kalau ini khusus untuk pembelajaran ini ya kan. Nah, di school ini kalian bisa posting juga, bisa saling menyemangati teman-teman yang lain ya. Jadi di sini siapa yang aktif nanti saya akan lihat ya kan. Kemudian siapa yang konsisten ada di school juga, kita siapkan reward ya. Seperti itu, siapkan reward setiap bulannya ya. Nanti kita akan
mention atau kita announcing siapa winernya di setiap bulan tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian ya ini seperti Facebook ya, kalian bisa posting, bisa komen ya, komen yang lainnya ya kan, kalau ada pertanyaan juga bisa di sana. Kemudian kalau untuk materi pembelajarannya, kalian kalau lihat di sini kan ada Uplift with Deliana, bawahnya community dan sebelahnya adalah classroom. Ya, jadi kalian masuk aja ke classroom ya. Ya, nah kalian bisa like ya. Nah, oke, kalian masuk ke classroom. Nah, ini adalah semua materinya. Coba please back again, Francis. I mean like come to the classroom and then after that, yeah, that one manifestation magnet program ya. The material, the manifestasi magnet. Ya, nah ini di bawah inilah nanti ya, di bawah ini adalah semua materinya, tinggal kalian klik saja ya. Kalau kalian sudah satu materi baru kalian bisa lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada cara mewujudkan apapun yang kamu mau. Kemudian di bawahnya lagi ada 15 menit. Oh wait. Oh, oke. Ya. 15 menit ya. Metode miracle ya. Nanti ini semua kita translate ke Indonesia, tapi ini satu modul sudah siap untuk kalian pelajari. Habis sesi ini kalian tinggal masuk ya kan. Nanti berikutnya lagi setelah selesai kalian tinggal klik satunya lagi, seterusnya. Ini ada banyak sekali modulnya ya, seperti itu ya. Oke. Oke. Ya. These other ones will be coming soon, yeah, but the first one, so if you click on the classroom and then manifestasi magnet, yeah, and then you can see if this is, it might be like that, you just click the little arrow to open it. Oh yeah. The first Yeah. video is already available, yeah. Can you repeat again that one ya? Manifestasi magnet program. Oke. Nah, manifestasi magnet program di sana kan ada ini ya, ada tanda yang ke atas ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Klik nanti muncul ya. Klik that one ya, klik. Ya, ini kamu dan kemudian muncul cara mewujudkan apapun dan kalian klik muncul ini dan kalian klik aja ya. Oke. Selamat datang ya? di manifest. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Intinya tenang aja, nanti di situ ada kita akan helping kalian ya. Oke, saya rasa cukup Francis, enough, thank you. Okay. And yeah, just let me know if anyone has trouble so have to click on the link and then create a school account, right? And if anyone having trouble to do that, maybe we can show live, maybe Nana can help show somebody live so that everyone can see how to do it if anyone having trouble to do it. Iya, oke. Ya, jadi nanti kalau kalian ada kendala di teknis ya, nanti info aja ke kita, nanti kita akan bantu kalian semua ya. Saya belum terima coach emailnya. Oh ya, nanti yang belum terima akan dibantu oleh Angel ya. Angel mungkin notes teman-teman yang ada di message yang belum terima links school, mungkin dicek di data, mungkin nanti dikirim karena nanti hari ini mereka langsung belajar ya. If anyone needs it right now, if they just put their email address in the chat, I can give it. Oke. Ya, right itu now. juga bisa ya. Kalian silakan yang belum terima link dari school drop di komen ya, nanti Mr. Francis langsung lakukan sekarang juga, oke? Drop aja ya. Zoom chat. Oke. Nana info mereka oke. Kalian bisa juga download aplikasinya di Play Store, ya, oke? Sekali lagi yang belum terima link schoolnya silakan drop ya, silakan drop di komen emailnya, oke? Mr. Francis langsung bantu kalian sekarang juga. Oke.
Oke. Yeah, because of the email they got, if they open that email on the handphone and click the link, it should automatically pop up with a button to install the app, does it? Or create an account at least first. Maybe I give the Nana to talk. Nana, I not really Iya. understand. Nah itu kan kalau dari Francis kan info kalau nanti sudah dikirimkan emailnya, terus langsung diklik di linknya, itu harusnya langsung mengarah bisa ke websitenya, tapi bisa juga mereka harus download dulu ya aplikasi school-nya itu. Lebih mudah download dulu kali ya, jadi selalu ada di situ ya. Iya, lebih baik sih download aplikasi school-nya sih di handphone, karena kan kalau via webnya jadi 2 kali kerja ya nyari-nyari ininya. Mungkin kamu dropin lah linknya. di komen Play Store-nya namanya, mungkin mereka biar gampang. Nah, apa nama apps-nya? Oke. School. Kok aku kirim ke kamu? Oke. Nama aplikasinya School. Sudah. Oke. Itu sudah di drop namanya oleh Coach Nana. Namanya School. Ya, selamat pagi, maaf telat. Oke. Ratu, ya sambil nunggu yang lain melihat di komen. Ratu, silakan memperkenalkan diri, Ratu. Asal dari mana? Halo, Ratu. Oke. Ya, oke, kita langsung mulai. Oh, namanya Rahma. Rahma. Oh, Rahma. Iya. Rahma, silakan memperkenalkan diri. Dari mana asalnya? Oh, oke, dari Medan. Buru-buru tadi. Oh, oke, dari Medan. Oke. Oke, kita akan mulai langsung ya. Udah ya. Ini bisa langsung mereka kan tercatat di sini ya. Oke. Oke. Nah, kalian datang ke sini, ikut program ini, tujuannya apa? Tujuannya apa? Jadi, atau mau belajar aja, ya kan? Atau mau lihat coachnya, atau mau transformasi? Coba jawab, boleh on kan itunya, apa namanya, speakernya. Kalian datang ke sini, atau ikut programnya, mau apa sih sebenarnya? Pertanyaannya Izin sih. coach. Ya? Silakan. Izin coach sebenarnya untuk merubah hidup coach. Oh, oke. Merubah hidup. Ya. Yang lainnya? Saya mau merubah ekonomi saya, coach. Oke, merubah ekonomi. Ya. Oke. Siapa lagi yang lain? Transformasi diri, coach. Transformasi diri. Oke. Iya. Upskilling pribadi, coach. Healing pribadi. Oke. Yang lain? Harus jelas ya, harus jelas. Kalau enggak sayang kalian. Waktunya kalian ya kan, sayang ya kan. Waktu itu sangat value. Yang lain? Datang ke sini ikut program, apa tujuannya? Boleh drop juga di komen. Transformasi jernih. Oke, ya. Ya, Ririn? Transformasi diri. Transformasi diri, oke. Yang lain boleh drop ini ya, drop
di komen ya. Oke, sebelum Oh, kita Bunda mulai, udah bilang ini punya orang. ya, Amanda ada pesanan. sebentar saya harus mute dulu beberapa. Itu bukan punya Abang, punya orang. Kan Bunda udah bilang. Bentar ini, saya mute Gak dulu. apa-apa, Bunda. Ini, Kakaknya udah di rumah. Nanti kita pulang, Abang udah ada mainannya. bentar dulu ya, saya mute dulu di mana nih mute-nya. Oke. Oke. So, sebelum kita mulai, mungkin saya akan mempersilakan satu peserta di sini dan juga dia juga ikut program 3 bulan yang nilainya adalah 10 juta. Dia ini anak muda, ya. Dia ini anak muda, join belum lama, ya. Dan dia juga ikut program ini. Begitu antusias dan semangatnya anak muda ini. Dalam waktu 3 minggu, jadi pertama kali dia datang ke saya, lihat dari TikTok juga sama, terus saya telepon dia, ceritalah ya goals-nya apa gitu kan ya. Jadi goals yang pertama adalah dia ingin meningkatkan pendapatannya, yang dari jutaan ingin ke puluhan, ya kan. Nah, itu goals-nya pertama ke sana. Dan dalam waktu kurang lebih 3 minggu, dan anak ini rajin sekali, transformasi terjadi. Nah, kita panggil untuk sharingnya. Silakan, Martino Lim. Thank you, Coach. Selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan lagi, saya Martino Lim. Saya asal dari Madiun, teman-teman, Jawa Timur. Saya bertemu Coach lewat TikTok, ya kan? Karena mungkin some connection ya, ada koneksi ya. Biasanya kalau FYP itu kan kita cuman lihat aja, tapi kalau nggak masuk ya kita scroll naik. Tapi ini kok lihat sampai terus, kayak ada sesuatu kayak di VT ini gitu loh. Saya kelihatannya perlu ikut join program ini. Ya, saya ketik magnet segala macam, di telepon, lanjut latihan, ya kan. Latihan pertama seminggu itu saya mungkin nggak gitu kerasa ya. Habis itu baru terasa berikutnya ada satu perubahan di fisikal saya, ya kan. Mungkin some detox ya. Jadi saya sehari itu buang air besar ke kamar mandi itu banyak sekali. Dan kentutnya, baunya juga, aduh, parah ya kan. Kok ada kayak gini, padahal saya makan nggak jajan aneh-aneh di luar, ya kan. Lalu setelah itu minggu berikutnya ada chi reaction di badan saya. Seluruh badan saya gatal-gatal tiba-tiba, tanpa ada sebab yang jelas gitu loh. Dan saya tanya, Coach, oh enggak apa-apa, ini chi reaction gitu loh. Nanti tunggu beberapa saat, kamu latihan nanti kembali dari ke normal, ya kan. Oke. Dan ternyata badan saya sudah enggak gatal-gatal ketika saya latihan. Berikutnya lagi, sudah masuk sambil latihan, kita konstan. Nah, saya enggak tahu karena latihan itu ternyata bisa milih kawan-kawan kan, mau ikut pagi atau malam. Karena saya juga baru, oh ada pagi malam, saya ikutin aja itu. Pagi ya, malam ya, pagi ya, malam ya kan. Dan rutin ya kan, karena kita enggak mau rugi kan ya kan. Sediakan waktu benar-benar fokus untuk latihan dan konsisten ya kan. Saya mulai terasa gini, beberapa hal saya kepikiran kan. Saya kan juga sebagai astrologer, saya ingin pengamatan terhadap orang-orang yang berzodiak Libra, ya kan. Lalu saya cuman mikir aja. Nggak lama itu tiba-tiba ada orang-orang yang konsul ke saya, datang ke saya, dan kebanyakan semua Libra. Nggak tahu dia tuh posisi mataharinya, sun-nya atau moon-nya itu Libra, bahkan rising-nya Libra. Nah, setelah itu saya amatin segala macam. Oke, saya sudah dapat pengalaman baru, ya kan. Manifest saya sudah berhasil. Lalu setelah kita manifest berhasil, apalagi gitu? Saya tanya ke coach. Coach bilang, apa coba kamu yang magnet, ya kan? Karena saya ingin meningkatkan income saya, kawan-kawan. Saya dengarin seminggu itu sudah, karena energi sudah ada, energi kita, life force kita sudah tinggi. Para klien datang sendiri, ya kan? Bulan
Januari itu. Saya itu waduh ramai sekali. Orang konsul ini yang pada akhirnya income saya yang saya minta kira-kira 10 juta itu bisa naik lebih dari 10 juta dalam sebulan. Saya sebagai guru, income sebagai guru kecil sekali gitu. Nggak besar. Tapi setelah kita rutin itu ternyata bisa increase ternyata. Gitu. Saya mikir, oh ketika saya jadi guru, saya sudah ngelesin paling mentok-mentok cuma berapa juta. Tapi ditambah dengan klien-klien yang datang itu ternyata bisa kita dapat puluhan juta juga. Gitu loh. Asal konsisten. Seperti itu kawan-kawan. Iya. Jadi Martino itu sempat juga berpikir kayak waktu itu kan coach pernah bilang ya di video itu juga bilang kan ya kita nggak ngapa-ngapain ya kan bahwa bukan hanya faktor eksternal ya, ingat nggak video TikTok saya bukan karena faktor eksternal tapi juga yang sangat luar biasa pengaruhnya ada faktor internal ya kan. Dan yang dialami Martino waktu itu juga Martino sempat apa iya ya waktu ada salah satu sesi aku menyampaikan bahwa kita bisa aja duduk santai-santai diam-diam gitu kan ya. Kemudian klien datang gitu kan. Nah, dia bilang sama coach gitu kan, apa iya ya? Gimana bisa mempercayai itu ya gitu kan. Dia mengalami sendiri jadi duduk diam, klien datang sendiri seperti itu. Memang betul. Jadi kebanyakan dari kita ya nanti coach Nana akan jelaskan tentang energi itu ya. Jadi kebanyakan dari kita sebetulnya terlalu fokus kepada faktor eksternal ya. Jadi misalkan kalau goals ya kan kita buat semua strategi caranya semua itu bukan berarti nggak boleh, itu boleh, tetapi kalian harus diimbangi juga faktor internal ya. Nah disinilah kalian ada di sini kalian akan dilatih dan juga balik lagi untuk melihat ke dalam karena faktor internal ini justru yang merupakan masternya ya. Kalau kita bilang masterpiece-nya di dalam ini sebetulnya. Nah, begitu di dalam ini kita bisa melatih, ya ini kan baru dilatih. Nah, kalau kita bisa menjadi bersama dengan yang di dalam ini ya, menjadi satu ya, itu luar biasa, powerful sekali ya. Bahkan boleh dibilang itu cara hidup kalian, bagaimana kalian menjalankan kehidupan dan semuanya ini akan berbeda dengan yang lain. Sementara orang 1 hari 2 hari, seminggu, masalah lagi, atau kayaknya mentok, ya kan? Nggak ada cara segala macam untuk menyelesaikannya ya. Dengan kita melatih di dalam, ya kan? Hidup ini seperti air mengalir gitu ya. Air mengalir, ya kan? Nah, ini dialami oleh aku pribadi dan juga dialami oleh klien-klienku semua gitu kan ya. Karena cara hidup kita bukan cara hidup orang kepada kebanyakan, yang dimana kita semuanya tuh lihat keluar. Nah, yang menjadi sangat berat sebetulnya ya dalam menjalankan kehidupan karena kita tidak pernah melatih ya faktor internal kita dan juga kita membiarkan kesadaran ini untuk menyerap semua informasi dan kita tidak adanya screening ya. Kenapa kalian misalkan menjadi drop keuangannya atau drop kesehatannya? Drop misalkan hubungannya ya kan semua ini faktor yang sangat topik yang selalu tren adalah masalah keuangan, betul tidak ya kan? Masalah keuangan, kemudian masalah kesehatan, yang ketiga adalah masalah di hubungan, relationship ya kan. Ketiga faktor ini sangat tren ya kalau kita lihat ya kan. Nah ini semua kalau kita lihat kembali itu berakar daripada yang tadi Tino sudah sampaikan adalah energi life force kalian sangat rendah. Nah, energi life force itu apa, Coach? Ya kan? Energi life force itu adalah energi kekuatan kehidupan. Energi kekuatan kehidupan. Nah, kamu pernah menjadi bayi. Oke? Nah, bayi di dalam kandungan ibu kemudian keluar ke dunia ya kan itu energi life force-nya luar biasa tinggi, maka sering kita dengar bahwa bayi ini seperti kertas kosong gitu ya, kertas kosong ya kan, belum ada dosanya bahasa orang-orang pada umumnya, itu betul. Sehingga si anak ini ya
selalu menciptakan ide-ide yang kadang-kadang kita orang dewasa ngeliat, ih, idenya seperti itu gitu ya. Kayak misalkan mereka satu kertas bikin pesawat atau gambar aja bukan pesawat yang dalam benak kita sudah terbentuk. Mereka model pesawatnya misalkan aja bulat gitu kan ya. Dia bilang ini pesawat gitu kan ya, seperti itu. Nah, karena memang belum ada kognitif ataupun labeling. Nah, begitu umur kita mendekati atau mulai dari 3 tahun ke atas, terus menerus, maka terbentuklah pola di dalam lapisan pikiran kita. Dan pola di dalam pikiran ini terbentuk dari pengaruh dari keluarga, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari teman-teman. Ya, jika kalau di dalam keluarganya sudah banyak sekali trauma ataupun luka batin mengenai ketidakpercayaan, ya kan, maka anak ini tumbuh dengan rasa tidak percaya, ya. Atau misalkan di keluarga ini sudah menceritakan, oh kalau orang kayak gini nih ya, misalkan jangan percaya karena orang seperti ini sudah nyakiti misalkan ibu atau bapak, begitu. Walaupun anak ini belum mengalami hal tersebut, akhirnya si anak ini begitu dewasa, ketemu orang yang seperti itu, ciri-ciri hampir mendekati, langsung adanya rejection, ya kan? Langsung di dalam lapisan yang paling dalam, di dalam hati anak ini, langsung menutup diri. Ya, ada pintu besi di dalam. Nah, dalam perjalanan anak ini pun akhirnya banyak sekali ditipu orang, bisa jadi. Karena dasar sebelumnya ini sudah masuk secara energi, walaupun anak ini belum pernah ngalamin seperti itu. Nah, jadi nggak heran kalau kalian sering kali datang ke coach konsultasi, coach ini kenapa ya? Saya tuh nggak pernah jahat loh sama orang gitu ya. Saya nggak pernah nipu sama orang gitu ya. Tetapi kenapa saya ditipu? Atau misalkan kalau di dalam hubungan, saya nggak pernah selingkuh, tetapi kenapa saya diselingkuhi? Atau lagi yang lain gitu kan ya, macam-macam seperti itu. Nah, inilah terbentuknya informasi-informasi masuk ke bawah sadar. Nah, ini sangat-sangat apa istilahnya tuh red flag ya. Red flag itu adalah benar-benar warning ya kan, warning, dan harus kita kelola, mulai hari ini, dan kita harus keluar dari situ. Yang saya sering sampaikan adalah kita masuk ke dalam black hole, lubang hitam. Sudah kita tertutup matanya, terus kemudian kita di dalam lubang hitam, sehingga kita tidak tahu nih, untuk keluar aja kita nggak tahu. Makanya di program inilah, ya, ada Coach Deliana, ada Coach Nana, kemudian ada Coach Francis akan menolong kalian, membawa kalian lah, mendampingi kalian keluar daripada black hole itu tadi, seperti itu. Tapi dalam proses ini tidak akan mungkin terjadi jika kalian tidak mengizinkan, ya, jika kalian tidak mengizinkan diri kalian untuk transformasi. Jadi percuma kalau ikut program ini, karena program ini sudah didesain, sudah banyak sekali yang mengalami perubahan-perubahan, dan kliennya sendiri bukan hanya orang Indonesia. Jadi coach selama ini klien itu banyak ada dari luar juga, Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, ya kan? Jadi semua mereka mengalami transformasi seperti itu. Asal tadi ya, kalian terbuka menjadi gelas kosong, penerimaan, menerima juga diri kalian pernah melakukan kesalahan, kemudian membuka diri. Nah, kami bisa membantu kalian dengan mudah, ya. Kalau kalian yang menutup diri agak susah nantinya. Berat nantinya, ya kan? Karena ini banyak sekali nih orang-orangnya di sini, jadi satu-satu nggak mungkin kan. Kalau berat itu dipikul berat itu nggak enak jadinya kan. Mendingan kalian benar-benar terbuka, jadinya lebih mudah kita membantu kalian seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, berikutnya adalah karena kita adalah makhluk energi, oke? Kita adalah makhluk energi. Kalau kita ngerti hukum energi itu adalah bergerak. Energi itu bukan diam. Oke?
Artinya, apa yang terjadi di kehidupan kalian saat ini, itu bisa berubah. Kalau kita sudah di posisi bagus, itu juga akan bisa berubah kemana? Ke atas. Selama kita menjaga, memaintain ya, energi life force kita terus di-charge ya. Di-charge. Ya, handphone aja perlu di-charge. Kalau nggak di-charge ya low battery. Atau tidak bisa dipakai lagi untuk komunikasi. Nah, ini bisa juga aku berikan contoh seperti kayak mobil. Nggak peduli mobil itu brandnya apa. Kalau mobilnya brandnya Lamborghini tapi tidak ada fuel atau tidak ada bahan bakarnya atau bahan bakarnya sedikit. Mobilnya bagus ya kan? Bisa nggak sampai ke tujuan goals-nya? Nggak bisa. Kalaupun bisa, itu kayak dipaksa dan akhirnya si mobilnya rusak. Nah, mobil walaupun itu tidak branded ya, sudah lama tahunnya ya kan kita beli, tapi kalau dirawat, kemudian kita juga bahan bakarnya juga kita maintenance ya, tidak sampai merah ataupun kuning ya kan. Si mobil ini bisa nggak membawa kita sampai ke tujuan? Pasti bisa. Pasti nyampe. Nah, inilah yang terjadi di diri kalian. Jadi bahan bakar kalian saat ini itu boleh dibilang adalah defisit ya. Kalau di bank itu uangnya bukan surplus, jadi minus. Nah, terjadi seperti itulah akhirnya dengan berbagai cara kalian untuk keluar. Kalau yang finansial atau keuangan, cara ini, coba ini, drop lagi, nggak berhasil. Ya kan? Kemudian kalau di relationship, misalkan gagal di pernikahan pertama, coba lagi, coba lewat berapa tahun, coba lagi, gagal lagi. Harus dibetulkan. Kemudian kalau yang kesehatan, sama semuanya. Jadi harus dibetulkan. Karena semuanya itu adalah masuk dan keluar. Ya kalau kalian menggunakan bahan bakar tadi, energi life force tadi, kalian gunakan keluar, terus kalian nggak pernah masukin, gimana coba? Kan nggak bisa. Orang nafas saja, nafas masuk, ada keluar. Kalian makan, juga kalian harus keluarkan. Betul? Nah, seperti itu. Nah, bahan bakar yang kita punya ini, life energy force yang kita miliki ini, begitu kita buka mata, kita buka telinga, kita buka semua 6 sensasi bagian dari tubuh kita, begitu kita tidak melatihnya, kita melihat objek ini langsung berproses. Kita melihat misalkan ada orang pakai bajunya nggak matching, atas bawah. Kita nggak sadar langsung berproses kan di lapisan pikiran kita, langsung muncul judge, langsung muncul labeling, langsung muncul ini orang gila kali ya. Nah, tapi kita nggak sadar gitu kan ya. Ini orang gila kali ya. Kok pakai bajunya nggak matching? Kok nyaman-nyaman aja? Udah mulai tuh. Pikirannya udah mulai bergerak, ceritanya udah sampai episode ke-100. Nah, ini jika terjadi, inilah yang disebut kita menggunakan energi life force kita pakai untuk ke situ, keluar ya kan? Seperti itu. Makanya jika kita sekarang untuk kayak handphone ya kan terbuka untuk semuanya, internet, sosial media. Coach sangat saranin kepada kalian. Buka, lihat sesuatu yang membuat kalian tuh inspirasi. Atau bikin kalian bisa lihat sesuatu yang lucu, ya kan, bikin rileks gitu ya. Jangan yang dilihat adalah lagunya yang dipakai, lagunya itu yang ngelongso. Patah hati jadinya, patah hati jadinya. Apa tuh lagunya apa? Kalau saya kan tahun-tahun tuh umur-umur tua ya kan, kayak misalkan Betaria Sonata, berulang kali ya kan, aku mencoba ya kan. Selalu apa itu nggak tahu ya, pokoknya yang selalu disalahkan, yang nggak heran akhir penyanyinya pun begitu keadaannya, sorry to say gitu kan. Kemudian film yang dinonton ada yang miskin ada yang kaya, kita selalu pronya yang ke orang yang susah gitu, aduh ini kasih itu jahat tuh, itu orang kaya. Jadi kita punya image, wah orang kaya tuh kadang-kadang seenaknya gitu kan, karena dari film gitu kan, film yang dibuat seperti itu. Kadang-kadang aku tuh sampai ketawa sendiri, kayaknya temanya sama semua ya, cuma ganti aja pemainnya begitu kan, seperti itu. Ya kan? Nah, kalau anak-anak muda suka nontonnya apa istilahnya?
drama Korea apa singkatnya apa? Drakor. Bukan Dracula, Drakor. 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 Drakor ya kan. Udah semua yang dilihat itu nanti apa namanya tipe cowoknya seperti itu, model wajahnya yang Korea seperti itu. Akhirnya saya kalau ke Indonesia atau kemana gitu ya, hampir semua style apa semuanya tuh hampir sama style fashionnya ya kan. Bajunya seperti itu, yang kurus-kurus seperti itu, mukanya yang begitu semua ya kan seperti itu. Nah, boleh nggak kok seperti itu? Wow, boleh aja, itu kan hak-hak kalian gitu loh. Selama ya kan, selama terjadinya adalah balance gitu loh. Kalau tidak terjadi balance, terus kalian mengalami stuck dan kalian mengambil semua informasi itu yang bahaya karena gini loh, teman-teman. Hidup kita yang ngelakonin. Kalau susah kita juga yang ngelakonin. Kalau kita happy kita juga yang ngelakonin. Jadi kita harus ngambil keputusan dari diri kita. Ini sangat makanya anak-anak kita punya anak 2 gitu kan ya. Maka kita berusaha anak-anak ini tuh aku sendiri tuh TV itu udah kayak 25 tahun tuh nggak buka tuh. Walaupun ada ya udah jadi pajangan, cuman kalau mau buka untuk lihat workshop yang memang ada view layarnya lebar aja seperti itu kan ya. Dan kadang-kadang kita itu aduh tidur ini dulu ya. Lihat tuh scroll di HP sampai tertidur gitu kan ya, lihat di HP ya kan. Terus kemudian ada lagi yang untuk tertidur lihat TV gitu kan untuk tertidur. Kemarin coach kasih sesi di satu perusahaan yang karyawannya juga lagi demotivasi begitu kan. Nah, coach tanya sama mereka, apa yang kamu lakukan sehari-hari gitu kan ya. Terus akhirnya coach tanya, malam hari bagaimana? Malam hari tidur dengan TV atau dengan dengan handphone. Padahal ada suaminya, ada istrinya, tapi handphonenya juga. Aku bilang itu harusnya si suami atau istrinya, hey, kamu mendua ya? Kok dengan handphone ya sekarang lebih sering sering dicek ya. Oke, sekarang sebelum lanjut, coach minta untuk coach Nana untuk share sedikit tentang Qi energi. Nana, silakan. Oke, aku akan share dulu ya. Sudah terlihatkah, teman-teman? Kelihatan, Coach. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi tadi kan Coach Delia kan udah ada ngomongin nih tentang yang namanya energi kekuatan kehidupan atau ya life force energy atau biasanya kita sebut di sini adalah Qi. Nah, jadi sebelum aku menjelaskan apa sih Qi itu, nah mungkin kita mau tahu dulu nih apa sih manfaat dari Qi tersebut. Nah, jadi energi di dalam energi itu kan sebenarnya ada di mana-mana ya, ada di sekitar kita, ada di dalam tubuh kita. Everything semuanya itu adalah energi. Nah, jadi makanya energi ini atau Qi ini dia itu punya peranan penting untuk menjaga ya dari sisi kehidupan kita, kesehatan kita, dan juga perkembangan kehidupan dalam artian untuk bisa membawa hidup kita ke arah yang lebih baik ataupun transformasi diri. Nah, kemudian juga tidak hanya untuk kesehatan secara fisik, tetapi juga dari sisi hal yang non fisik seperti rasa. Kita berasa lebih rileks, lebih tenang, lebih juga bisa banyak mendapatkan kemudahan jika kita punya energi itu selaras dengan universe seperti cerita seperti Tino tadi, juga kebahagiaan serta kesejahteraan. Nah, kemudian juga bisa membantu nih untuk mencapai goals kita lebih jelas apa sih sebenarnya yang kita mau capai dalam hidup kita ini serta akhirnya kita juga lebih
bisa menyadari tentang diri kita dan juga mencapai kebijaksanaan yang lebih tinggi. Nah, kemudian juga pastinya kita mau mencapai kondisi qi yang sehat dengan biasanya tuh terlihatnya itu warnanya yang cerah dan kemudian juga dengan qi yang tinggi pun juga kita bisa meningkatkan kemampuan untuk kita bisa bantu orang lain. Ya, ibaratnya kalau kita memang sudah dalam kondisi baik semua, sudah kita sehat, keuangan baik, semuanya baik, ya otomatis kita pun juga bisa bantu orang lain. Karena yang perlu kita bantu duluan itu adalah diri kita. Setelah itu baru kita bisa bantu orang lain. Nah, terus apa sih qi itu? Nah, jadi kalau dari sisi ilmunya, qi itu adalah tentang materi, energi, dan informasi. Jadi materinya itu bisa dalam bentuk keberadaan fisik dan mengambil ruang, jadi bisa kita lihat, bisa sentuh. Energi itu ada juga dalam bentuk yang non-fisik, yang mungkin tidak terlihat, tapi juga bisa terasakan. Energi itu juga adalah energi kekuatan kehidupan, qi. Jadi dia istilahnya untuk pembentukan alam semesta. Apapun itu yang ada di dunia ini, semuanya itu terbentuk ya dengan energi. Jadi tanpa qi itu ya tidak akan ada nih dunia yang sekarang ini. Dan dia itu ada dalam banyak bentuk dengan ada kualitas-kualitasnya. Jadi ada integrasi, ada di mana-mana, dan totalitas. Nah, jadi pada saat kita ngomongin sebenarnya kayak integrasi apa sih? Nah, jadi itu bentuk qi itu ada macam-macam berbeda, ada dia tuh saling bisa berdampingan, bercampur. Nah, itu dari qi itu sendiri dan dia tuh ada di mana-mana. Jadi yang terlihat, yang tidak terlihat, semua itu ada energinya. Dan kemudian qi itu juga memiliki kualitas totalitas. Nah, jadi karena ya alam semesta itu adalah qi dan itu semua adalah satu totalitas. Nah, di sini kita mungkin ambil contohnya seperti hutan. Nah, dia suatu istilah kan dari alam semesta. Alam itu merupakan bagian dari alam semesta. Hutannya juga adalah bagian dari alam dan dari alamnya itu sendiri adalah suatu ya. Hutannya itu juga adalah sebagai suatu ekosistem yang berbeda, suatu totalitas tersendiri juga. Dari hutan itu kan biasanya kita lihat macam-macam, ada tanaman, ada hewan, ada macam-macam. Nah, itu ada totalitas yang lebih kecil lagi, setiap organisme mengandung sel, ini totalitas yang lebih kecil lagi, dan semuanya ini ada qi-nya. Dan qi-nya ini ya tadi bisa berbeda-beda, tetapi mereka ini bisa hidup berdampingan dan saling bercampur. Oke. Nah, dan tadi juga kan kita juga udah sempat diobrolin sebelumnya sama Coach Deli. Jadi juga sifat yang terjadi itu adalah qi itu yang memang selalu bergerak. Ya, bahkan dalam hitungan detik pun juga akan selalu bergerak dan selalu berubah. Jadi dia dan dia juga selalu menyebar, ada di semua penjuru. Dan qi sendiri juga dapat mempertahankan dan menyampaikan informasi. Jadi tadi juga seperti yang sudah Coach Deli bahas, bahwa dengan kita mendengarkan lagu sedih, ataupun mungkin kita melihat drama-drama yang juga membawa informasi negatif, atau bahkan informasi atau belief system yang ada di sekeliling kita. Nah, semuanya itu adalah energi yang secara ya mungkin sadar nggak sadar itu bisa istilah itu jadi nyangkut ke diri kita, sehingga yang ada di dalam kesadaran kita ya banyak informasi-informasi negatif yang kedepannya ya harus lebih banyak kalau aku istilah disapu-sapu biar kita bisa lebih selaras energinya dengan universe atau dengan alam semesta. Oke. Nah, ini bentar aku sambil baca chat dulu kalau ada pertanyaan. Oke, lebih ke arah email ya. Oke. Nah,
Bentar ya, aku stop share dulu. Soalnya aku biasanya kalau sudah chat, entah kenapa tidak bisa dilanjutkan. Nah, oke, aku share lagi. Nah, jadi ini mungkin untuk bisa teman-teman lebih ngebayangin ya dari penjelasan tentang Qi itu tadi. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang tadi alam adalah bagian dari alam semesta, nature ya. Jadi itu benar-benar totalitas yang terbesarnya. Kemudian hutan adalah bagian dari alam. Hutan mengandung totalitas yang lebih kecil. Nah, jadi dari istilah itu semua itu dari energi. Alam semestanya energi, nature kita energi, hutannya itu adalah energi. Komponen-komponen yang ada semua di dalam hutan itu juga mengandung energi. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah, kalau dari hutan itu misalnya ada pohon kapas. Nah, pohon kapas itu kan merupakan bagian dari hutan. Dari situ, dari kapasnya bisa diolah menjadi benang, bisa diolah menjadi kain, dan kemudian akhirnya menjadi macam-macam benda mati. Bisa baju, bisa selimut, mainan, dan sebagainya. Nah, jadi di sini aku mau kasih lihat bahwa memang ya energi itu ada di mana-mana, dari yang tidak terlihat, sampai dari benda hidup, bahkan sampai benda mati pun itu juga memiliki energi. Jadi bentuknya macam-macam, ada di mana-mana, dan merupakan satu totalitas dengan keseluruhannya. Dan kemudian juga Qi yang selalu bergerak dapat menyampaikan dan mempertahankan informasi. Jadi kalau terkait mungkin dengan benda mati misalnya ya, kita kan pasti ada punya tuh mungkin kayak satu barang favorit kita. Kalau mungkin di sini aku bisa kasih contohnya ya, misalnya selimut favorit atau baju favorit yang di situ bisa tersimpan informasi yang membuat pemakai itu merasa nyaman, entah itu dari baunya, entah itu dari rasa pada saat kita memakainya, sehingga ya hal tersebut menjadi ya favorit kita, ataupun karena energi dari benda mati tersebut juga sudah tercampur dengan pemakainya. Ya terkadang mungkin kan ada yang mungkin orang tua yang pada saat mereka keluar kota misalnya, nah mungkin suka bawa mainan favorit anaknya, atau mungkin pada saat kalau mereka bawa salah satu baju anaknya, terus mungkin pada saat dipegang atau dicium kayak langsung keingetan anaknya. Nah, seperti itu. Dari sini ada pertanyaankah atau bagaimana? Oke, nggak ada ya. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanya ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus untuk yang terakhir, ya, oke. Ya, Mbak Rita. Yang nanya Mbak Rita bukan ya? Kalau misalkan bertukar pakaian atau benda-benda lain itu berarti energinya bisa ngaruh juga nggak? Atau gimana ya? Bisa ada pengaruhnya, bisa ada. Karena kan jangankan bertukar pakaian, sebenarnya kan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi sama orang, itu kan kita juga saling bertukar energi. Jadi terkadang kayak kita kalau lagi ngobrol sama orang, nggak tahu ya, mungkin kadang teman-teman bisa berasa, aduh kok abis ngobrol sama orang yang satu ini kok kita kok pulang-pulang kok rasanya lelah ya. Atau mungkin pada saat ngobrol sama orang yang berbeda, kita pada saat pulang berasa, ih kok kayaknya kita kok lebih semangat ya, lebih happy ya. Nah, ya itu pun kan sudah terjadi pertukaran energi. Seperti itu. Oke. Ada lagi kah? Oke, nah ini untuk yang terakhir di sini
Nah, sebenarnya juga dari sisi sebagai satu kesatuan, manusia pun itu juga merupakan satu totalitas. Nah, jadi manusia itu dalam kehidupannya memiliki ada 3 komponen, yaitu dari sisi tubuh. Nah, tubuh fisiknya ini, jadi termasuk tubuhnya adalah tubuh fisik, organ, sel, dan semuanya ini masing-masing itu tuh akan ada chi-nya, dan memang tubuh ini adalah bentuk chi yang terkonsentrasi atau dalam artian ada bentuk fisik yang bisa kita lihat, kita sentuh. Nah, dan dari tubuh ini dia akan juga terus bertransformasi. Kalau untuk dari sisi chi-nya, chi sendiri juga tadi mengacu kepada energi manusia, serta dari sisi kesadaran. Nah, kesadaran atau consciousness, kalau biasanya kita suka lihat di sosmed bilangnya. Nah, jadi ini juga termasuk di dalam komponen kehidupannya. Dan di sini kalau untuk kesadaran atau consciousness sendiri atau shen ini, dia memiliki kemampuan untuk tumbuh, dia bisa berkembang terus, memberikan pemahaman, sehingga akhirnya kita bisa mencapai suatu realisasi dan kebijaksanaan dalam artian ya mungkin yang sebelumnya kita selalu jatuh di lubang yang sama, di masalah yang sama, dari kesadaran inilah yang ketika dilatih kita akan semakin lebih memahami, semakin clear apa sih yang menjadi permasalahannya selama ini dan ke depannya bagaimana sih cara kita bisa mengatasinya dengan cara yang lebih sehat dan lebih bijak. Seperti itu. Dan ketiga hal ini adalah saling berkaitan. Jadi ya tentunya energi dapat memberikan nutrisi untuk tubuh, tubuh juga dapat merubah juga, memberikan energi. Pastinya keduanya ini bisa harus saling mengisi lah ya untuk memberikan pasokan agar berfungsi dengan baik, dan kesadaran ini juga yang akan membantu memainkan peran. Dia ini adalah sebagai seperti masternya kita untuk perubahan dari tubuh dan chi, dan yang akhirnya akan memberikan perubahan atau transformasi terhadap kehidupan kita. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Ada yang aku stop share dulu? Ada yang mau ditanyakan kah? Oh, oke. Energi itu apa? Cahaya, karena manusia disebut makhluk cahaya. Energi itu, Coach Del kalau bisa bantu, nanti tolong bantu ya. Tapi kalau aku melihatnya itu ya, energi itu salah satu itu juga memang termasuk cahaya, karena kalau memang energinya itu sifatnya sehat, memang energi itu akan terlihat bercahaya, tetapi juga ada energi yang kurang sehat. Kalau energi yang kurang sehat itu ya dia tidak akan terlihat secerah energi yang sehat. Itu kalau dari sisi aku ya. Tapi semuanya bercahaya, tinggal melihat kualitas cahayanya itu sendiri. Apakah cahayanya dia terang, cerah, ataupun ya warnanya itu mungkin agak ya tidak cerah atau agak keabu-abuan, seperti itu. Iya, betul. Qi itu jadi energi memang ada ya bermacam-macam jenisnya. Betul, betul. Ya, seperti kan sekarang juga tren misalkan orang-orang bilang, oh itu aura ini, aura warna ini, aura warna itu memang pantulan ya, spektrum ya, spektrum dari chi-nya seseorang atau energi ya, energi orang tersebut. Nah, energi tadi udah dijelaskan oleh Coach Nana bahwa energi itu bukan energi yang kebanyakan kita tahu dan pahami kayak oh kita makan nih perlu energi seperti itu yang umum seperti itu ya. Ini enggak, ini lebih kepada yang dijelaskan oleh Coach Nana ini adalah lebih ke
Qi ini lebih kepada ya connect kepada ya life force kalian seperti itu ya, energi kekuatan kehidupan seperti itu. Jadi begitu kalau kalian paham mengenai bahwa itulah kehidupan di situ gitu kan ya, maka kalian tidak akan buang-buang gitu loh, tidak akan buang bebas ya seperti itu ya, dengan cara misalkan tidur, misalkan kalau nggak ada perlu-perlu banget tidur malam sekali gitu kan ya, seperti itu. Kemudian nonton film misalkan di waktu kalian mau tidur ya kan, film-film seperti itu nggak dianjurkan ya kan. Kalau mau nonton boleh pada saat kalian di waktu kayak apa istilahnya during the day ya, kayak siang hari gitu ya. Tapi kalaupun mau menonton di malam, pastikan kalian betul-betul pada saat menonton itu memang lagi praktis kali ya. Jadi benar-benar kesadarannya itu tidak terbawa daripada film itu, karena pada saat malam hari itu sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali kita menyerap ya informasi-informasi tadi, seperti tadi materi yang disampaikan sangat halus ya, masuk ke dalam kesadaran itu sangat halus dan cepat sekali. Dan nggak heran akhirnya kena impact kepada kehidupan kita seperti itu. Jadi begitu kita paham cara hidup ya kan, metode yang betul ya untuk menjalankan kehidupan ini bukan rahasia umum gitu loh, bukan suatu rahasia, ini bukan merupakan satu rahasia, tapi ini umum, memang seharusnya kita harus seperti ini gitu kan. Di mana apa yang kamu manifest itu bisa terjadi gitu kan, hidupmu lancar ya kan, kamu hidup bahagia, kemudian kamu berkelimpahan, kemudian juga kamu bisa menikmati hidup. Inilah sebenarnya yang sebenarnya ini yang normal gitu kan, ini yang normal. Nah, begitu kita mengalami kendala, stuck, nggak bisa bergerak, ini nggak normal. Artinya ada banyak hal-hal yang kita lakukan di kehidupan kita tidak selaras lagi dengan energi life force tersebut ya, tidak selaras dengan alam semesta. Nah, ini yang kita harus ubah seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jadi berarti kalau kita drakor nggak bagus ya Dok Coach ya? Sering nonton drakor gitu kurang bagus. Ya kalau kamu nonton drakor itu memang ada missionnya, misalkan kamu ada pekerjaan yang berhubungan kayak mesti analisa atau apa, ya kan boleh gitu, boleh aja gitu kan ya. Tetapi kalau kamu menontonnya itu dengan tidak penuh dengan kesadaran ya kan, hanya menonton dan informasi kita, karena yang sangat kita tekankan adalah informasi gitu kan ya, informasi yang masuk ke bawah sadar, ini yang sangat risk ya, resikonya tinggi gitu loh kan, informasi. Nah, kalau kita misalkan berdekatan dengan orang-orang yang energinya tinggi, kemudian juga positif, sukses gitu kan ya, masuk semua tuh energinya ke kita, ya itu bagus gitu kan. Makanya kata orang cek ya, kamu kenal sama siapa, kamu deket sama siapa yang menjadi teman pergaulan kamu, nah kamu akan memang vibration-nya ya akan sekitar itu gitu kan, seperti itu ya kan. Udah ini kan bukan hal-hal yang baru kan, udah kita tahu juga itu benar gitu loh. Dan sama juga kayak banyak klien datang ke coach menanyakan, coach kalau saya disantet bagaimana coach, misalkan gitu kan ya, saya diguna-guna, itu gimana coach, apa yang saya harus lakukan gini nih. Aku bilang, aku di sini bukan dukun ya. Aku bilang, aku bukan dukun, bukan ya. Di sini aku cuman mengajarkan kamu untuk meningkatkan energi life force kamu. Untuk menjawab ke sana, begitu energi life force kamu meningkat, kemanapun kamu berada, ya, baik makhluk yang kasar yang terlihat maupun yang halus, ya kan, itu kamu akan menarik makhluk-makhluk tersebut sesuai dengan level pada energi kamu. Jadi kalau singkat cerita, kalau energi life force kamu naik, untuk makhluk-makhluk yang astral yang bawah, yang apalah istilahnya diguna-guna atau apa, tidak masuk lah. Level frekuensinya nggak sama, begitu loh. Nggak sama. Sama juga kita kalau energi life force kita tinggi, begitu kita
masuk ke dalam satu komunitas ataupun masuk satu kayak kelompok teman-teman yang misalkan yang dibawa atau ya yang dibawa lah seperti itu energinya. Kita pun langsung sense ya, kita pun langsung tajam intuisi kita berjalan gitu kan ya. Ya paling kita tahu, tapi itu nggak pas buat kita. Kita ada rasa di dalam itu ada satu protection buat kita. Kita akan menjauh gitu kan, seperti itu. Jadi ini sangat penting gitu ya, sangat penting teman-teman. Kadang-kadang kita tuh nggak paham gitu kan. Aduh nggak enak ya gitu kan ya, nggak enak nih gitu kan ya. Misalkan nggak enak lah. Biasanya nggak biasa, misalkan contoh ya, nggak biasa minum minuman keras misalkan, nggak enak lah diajak gitu kan minuman keras misalkan, coba gitu kan ya, nggak enak. Semua based on nggak enak, tapi nggak lebih kepada respect to yourself. Respect kepada diri kalian, menghormati diri kalian. Begitu kalian menghormati diri kalian, termasuk badan, semuanya, kesadaran, ya kan? Otomatis ini semua juga akan membantu dan melindungi kamu, gitu kan? Tetapi kalau kamunya sendiri tidak memberikan penghormatan tertinggi terhadap diri kamu, akan sulit kamu akan melihat sesuatu yang lebih tinggi seperti itu. Nah, mulai dari sekarang, kalau coach bilang misalkan, paling penting adalah apa? Kamu mencintai diri kamu dulu. Jangan pernah kamu bilang, aku mencintai kamu gitu kan, tapi kamu nggak pernah mencintai diri kamu. Itu pasti cinta yang kamu berikan itu bukan cinta yang betul-betul cinta. Karena kamu pun belum pernah mencintai diri kamu. Mencintai diri kamu itu artinya kamu nggak menelantarkan diri kamu gitu loh. Tidak menelantarkan diri kamu. Artinya apa? Artinya kamu paham bahwa oke, ini sudah capek badan. Oke, ini capek. Istirahatkan, tidurkan. Kurang minum. Oh ya, makan, cari makanan yang sehat. Itu salah satu bentuk bagaimana kamu punya rasa menghormati diri kamu, begitu kan? Karena kayak contoh kayak physically. Physically ini seperti mobil. Nah, kalau si badan ini kamu tidak rawat, kamu pakai terus 24 jam, lama-lama badan ini akan nggak? Komplain nggak? Komplain, pasti akan komplain. Jadi harus buat diseimbangkan. Tapi coach ini lagi masalah keuangan nih, saya harus kerja lebih keras. Iya, paham. Tapi untuk menyelesaikan itu, kamu sudah mencoba cara yang semuanya serba ras, buru-buru semuanya. Sudah mencoba berbagai cara, tapi kamu belum pernah coba kan cara satu ini adalah kamu relax. Tenang, ambil waktu bersama diri kamu, enggak do anything, just few minutes every day. Hanya beberapa menit setiap hari. Di keadaan yang tenang dan rileks. Tapi ini banyak sekali yang harus kerjakan, ini masalahnya banyak. Dengan kamu ambil beberapa menit rileks, calm, itu akan membantu semuanya lebih produktif. Karena pikiran kamu lebih clear. Coach, saya udah ikut law of attraction, saya udah ikut tentang istilahnya itu manifestasi, tapi kok begini-begini aja gitu kan ya. Udah afirmasi, sudah visualisasi ada 1000 kali kok nggak jadi-jadi gitu kan. Nggak jadi-jadi. Yes, aku tanya, diajarkan nggak bahan bakarnya? Apa itu? Energy life force? Enggak. Ya nggak masuk lah. Nggak bisa masuk. Bahan bakarnya dulu dinaikin. Bahan bakarnya dinaikin. Nah, kemudian berikutnya adalah mesti diajarkan bagaimana cara untuk menjaga state, cara untuk menjaga mood. Karena mood yang bagus setiap hari itu akan mempengaruhi apa yang kamu akan tarik. Coba aja setiap pagi kalau moodnya marah-marah di pagi hari. Nah, biasanya berikutnya lagi, apakah kalian tidak menarik sesuatu yang tidak menyenangkan? Biasanya menarik sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena pagi-pagi sudah marah-marah atau negative thinking atau whatever itu. Atau
semuanya, ngedumel, ngomplain, ngegosip, ngerumpi. Ya 1 hari itu akan menarik yang seperti itu energinya gitu kan. Karena state itu 60%, state itu mood ya. 60% mempengaruhi kehidupan kamu, 30% pikiran, 10% badan jasmani. Jadi yang sangat berperanan di dalam hidup kamu hari ini ya untuk menarik apapun yang kamu mau adalah di level state kamu, di mood kamu. Nah, untuk bisa dapat state yang stabil atau mood yang bagus setiap saat itu harus latihan. Tidak ada cara lain yang instant point gitu, enggak, kamu harus latihan. Seperti itu. Jelas? Nah, disinilah di program ini kalian akan digodok ya, menjadi bayi lagi. Menjadi bayi lagi ya kan, menjadi kertas putih lagi ya kan, seperti sehingga kalian pun energinya naik kemudian dengan mudah, oh ya saya pengen ini, oh ya saya pengen ini, kehidupan seperti ini, itu akan terjadi. Kalau sekarang karena belum dilatih, saya mau ini, apa iya bisa ya? Nggak mungkin. Nah, itu suara dari siapa? Pikiran. Nah, sumbernya dari mana informasi itu? Ya, iya itu tadi informasi yang kamu dapat dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan juga kontribusi dari histori-histori, cerita-cerita kamu waktu masih kecil, ataupun belief system dari keluarga kamu. Sudahlah lele, kita iki dari deso, ya wes, kita pasti tinggalnya ya pasti begini-gini aja gitu kan. Nah, itu kan informasi. Nah, informasi ini juga akhirnya menjadi belief system kita. Oh, dari apa namanya, mbahmu, mbah kakung juga wes ngurusin apa namanya sawah, wes ditinggal ning kene, wes kita di sini-sini aja, wes. Nah, sederhana informasi ini akhirnya masuk turun-menurun seperti itu. Sama jika kita punya anak, ya kita punya anak, informasi ini penting. Buka mulut sedikit, itu informasi menjadi belief system di bawah sadar anak tersebut. Jadi kamu nggak bisa ya, kamu nggak bisa. Wes peto kue, ora iso kue, ora iso peto. Nah, jadi anaknya akhirnya pikir dan sampai besar juga peto gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini sederhana dari informasi kemudian sampai kepada pembentukan ya di dalam kognitif kita, kemudian akhirnya keluar dari ucapan ya kan seperti itu, dan akhirnya jadilah bentukannya kayak kita ini gitu loh kan. Nah, seperti itu. Semua orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua orang di dunia itu sudah pernah mengalami hal-hal yang terburuk di dalam kehidupannya. Hanya saja ada satu manusia yang mau keluar dari situ dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada yang tidak tahu dan ada yang membiarkan masuk ke dalam lubang hitam itu dan terus-menerus di situ. Dan menyalahkan keadaannya yang terjadi adalah, oh itu karena orang itu sampai saya begini, oh karena ini, karena itu segala macam. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirimu adalah semuanya adalah faktor dari luar. Kalau kamu tidak mengizinkannya. Apa yang terjadi sekarang itu karena adanya kontribusi dari dirimu sendiri. Nah, karena dari dirimu, artinya kita mudah juga untuk membetulkan karena dari diri kan. Jadi kita betulkan juga dari diri juga gitu loh, seperti itu. Paham nggak teman-teman? Sederhana kan jadinya kan? Strukturnya sederhana seperti itu. Setelah kita paham, akhirnya tidak ada lagi yang menjadi penghalang. Tidak ada lagi yang menjadi penghalang kita. Cara pandang kita melihat orang lain, kita nggak perlu lagi iri hati. Karena semuanya itu, masing-masing dari kita, semuanya itu bisa menarik berkelimpahan. Kehidupan yang memang layak buat kita gitu loh. Karena begitu kita terbuka, itu seperti lapangan, ya kan? Lapangan yang luas sekali, kita bisa menyerap apapun juga. Seperti itu. Paham ya? Oke. Sebentar lagi kita akan selesai. Sudah 1,5 jam. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Ada di komen, Coach. Oh, like komen. Oh, banyak sekali. Chat. Apa aja nih ya? Oh iya, iya, iya. Banyak sekali nih. Sebentar ya. Bentar ya. Ini gimana nih? Banyak sekali. Bentar dong. Ke bawah ya. Oke. Sesuai ikhlas saya terima ingin transformasi karir lebih baik. Oke. Termasuk keuangan. Oke. Penjernihan pikiran, meningkatkan energi. Ini udah. Oke. Oke. Di bawahnya. Apa lagi nih? Oke. Ini masih email-email belum lihat ya. Oke. Martino lagu Melo banyak lihat drama horor. Oh ya. Nah, ini mungkin apa, Coach Del, mungkin ini aku langsung kasih lihat aja ya. Bagaimana caranya? Jadi ada yang nanya, gimana sih kita bisa tahu, ibaratnya kalau dibilang kayak energi vampire, orang-orang yang mungkin banyak istilahnya banyak menyerap energi kita, dan bagaimana caranya mengembalikan energi jika kita tuh banyak menyerap energi yang negatif. Say again ah. Ya, say again. Jadi istilah gini, gimana sih caranya kita bisa ngenalin orang-orang yang ibaratnya seperti energi vampire, jadi yang memang nyedot energi kita, dan kemudian bagaimana sih caranya kita bisa mengembalikan energi apabila kita tuh sudah banyak menyerap energi yang negatif. Oke. Iya. Nah, aku agak ini sih agak males mengkategorikan sebutan misalkan energi apa namanya tadi? Ya, tadi itu ya. Agak males sebenarnya, tapi oke lah. Vampire. Ya, ya. Jadi sebetulnya gini, sangat sederhana sih. Kebanyakan kita itu badan kita adalah badannya manusia, ya kan? Begitu kita tidak melatih energi life force tinggi, kita karena awareness-nya pasti rendah kan? Karena energinya rendah, pasti kesadarannya juga rendah. Nah, kalau kesadaran rendah, ada beberapa orang yang juga terbuka dalam arti sensitif, dan energi-energi itu membersamai orang tersebut. Oke? Itu satu. Tadi bagaimana pertanyaannya, aku jadi lupa lagi. Nah, ya bagaimana caranya bisa mengembalikan energi apabila kita tuh udah banyak nyerap hal-hal yang negatif. Iya, kalau terlalu rendah itu agak susah kamu keluar dari situ kalau agak rendah. Jadi harus dibantu orang lain yang memang paham dan membawa kamu latihan untuk naikin energi kamu dulu gitu. Karena aku pernah menghandle orang-orang seperti itu. Jadi energi life force-nya rendah sekali gitu kan. Jadi dia energi seperti itu masuk banyak sekali gitu kan ya. Jadi nggak bisa dia sendiri untuk keluar dari situ, nggak bisa karena dia sendiri nggak paham yang terjadi di tubuh, level di tubuh dan kesadarannya dia gitu kan. Jadi harus dibantu seperti itu. Nah, makanya dari kesimpulan coach sebenarnya sebelum kita sampai ke sana gitu ya, rendah sekali itu kan kalau dari angka itu dari angka 1 sampai 10 itu aku bisa bilang itu di level 1,5 sampai 2 gitu loh. Jadi kalau dilihat orang tersebut 1 sampai 2 ya kan, yang paling tinggi kan 10 ya energi energi life force-nya. 8 masih bagus, 9 juga, 7 oke, masih bagus ya. Kalau 7 ke bawah 6 sedang-sedang itu kita harus mulai juga perbaiki gitu. Karena kalau yang tadi yang dimaksud itu biasanya 1,5 atau 2. Jadi dia nggak bisa keluar dari itu gitu loh, susah gitu loh kan. Jadi kadang-kadang kasihan juga orang-orang seperti itu biasanya udah gitu loh, kayak benar-benar habis ya di dalam nggak hanya di dalam energi tapi juga di dalam fisiklinya seperti itu. Nah memang harus dibantu. Nah kalaupun dibantu itu juga harus dibantu
orang yang pas ya, orang yang pas karena ada juga cerita dari klien itu, klien ini juga seorang penyembuh gitu kan. Jadi kadang-kadang juga mereka ketemu orang yang nggak pas juga karena tadi kan energi life force-nya juga rendah gitu kan. Jadi kayak dibilang guru spiritual gitu kan, dibantu gitu kan, tapi akhirnya bukan malah lebih baik gitu. Ada seperti itu. Jadi betul-betul dikondisikan. Jadi kalau misalkan ada saudara yang seperti itu, ya kalian harus bantu menemukan. Bukan dia yang harus menemukan. Kalau dia menemukan, pasti biasanya dia menarik orang yang level energinya juga tidak mensupport dia gitu loh. Jadi harus ada keluarga terdekat yang energinya lumayan tinggi mencarikan gitu loh orang yang bisa membantu orang tersebut sampai dilatih energi life force-nya naik dulu gitu, kesadarannya naik ya kan, baru akhirnya langkah berikutnya adalah ya pembersihannya otomatis ya, kalau energinya naik otomatis pembersihannya terjadi by natural ya, nggak usah diapa-apain seperti itu ya. Kira-kira begitu sih jawabannya. Kira-kira jawabannya masuk nggak itu atau menjawab nggak itu? Coach, Ya. gimana kita maksudnya kita kadang kan mungkin lagi bad mood gitu ya. Terus kalau kita mungkin nggak bisa tahu juga apakah kita benar di level yang keberapa gitu kan. Bagaimana kita tahu nih kita sebenarnya butuh bantuan dari orang lain untuk naikin energi kita nih. Ada indikator gitu nggak ya? Maksudnya mana yang bisa kita handle sendiri sama mana yang nggak bisa kita handle sendiri gitu. Oke. Kalau misalkan di hari itu ya, kamu merasakan tidak ada motivasi, kemudian berpikiran negatif, apa-apa nggak bisa, kemudian juga worry, kemudian juga frustasi, marah, itu sudah merupakan tanda-tanda bahwa energi kamu atau state itu kan equal ke sana ya kan, artinya sudah turun gitu ya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kamu di dalam state ataupun mood yang tidak yang light, happy ya kan, walaupun ada tantangan ya udah, oh ya harus ini, tapi di dalam tuh kamu state-nya oke gitu kan, tidak ada rasa kayak jengkel atau apa gitu kan, tetap state-nya oke gitu kan. Kalau state itu good state itu bukan berarti yang kayak apa namanya benar-benar kayak orang solo, semuanya apa-apa dilakonin slow banget ya, enggak gitu kan, enggak. Jadi tetap ritmenya ada, bekerjanya ada, ritmenya kerja ataupun melakukan bisnis ataupun menghandle anak, dia ada ritmenya tetap gitu kan. Tetapi di dalam tidak ada perasaan yang atau kemerusuh atau semuanya kayak panik gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau itu sudah ada di dalam diri kita, itu adalah sign, adalah tanda bahwa di hari itu ya, belum aku mengatakan yang sebelum-sebelumnya, di hari itu artinya turun ya kan, turun ataupun mood state kamu turun ya kan. Kalau sudah ada sign seperti itu, bergegaslah keluar dari lingkaran itu ya, lingkaran daripada apa yang kamu alami, dengan cara cari sesuatu yang bikin mood kamu, booster mood kamu naik lagi. Karena kalau tidak kamu naikkan segera, itu kan cepat sekali ya, kayak virus ya, si lapisan pikiran ini bersama pattern, itu akan merajalela dan akhirnya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, ataupun apa yang kamu lagi berinteraksi sama siapa-siapa, itu cepat sekali kita bikin kayak conclusion ya, atau kesimpulan menyebalkan, semuanya akhirnya menyebalkan, dan kita nggak sadar akhirnya kita juga apa istilahnya harm ya, menyakitkan diri kita dan orang lain, walaupun itu tidak diungkapkan dari kata-kata, tapi di level energi level. Kalau orang yang paham di dalam energi itu akan tahu ini, something gitu kan, tahu gitu kan. Tapi kalau biasanya aku pribadi, aku paham gitu, aku langsung clearancing energi tersebut ya, berinteraksi sama siapa gitu kan ya. Sesudah berinteraksi itu terasa gitu kan energi seperti apa, ya aku transform itu energi supaya aku tidak carry on atau aku tidak membawa energi itu di dalam kehidupanku sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, jadi itu kalian harus pahami gitu kan, kalian berinteraksi dengan siapa, atau apa yang kalian makan, atau apa yang kalian lihat, atau apa kalian dengar gitu kan hari itu. Yang setelah kalian mendengar, melihat, merasakan, terus tiba-tiba rasanya moodnya tuh kok berubah gitu kan ya. Atau kalian baru berinteraksi sama siapa, atau baru chat dengan siapa, kok tiba-tiba rasanya nggak enak ya.
Nah, langsung cepat lakukan sesuatu, lakukan perubahan di situ. Kalau enggak itu penumpukan nantinya. Kalau udah penumpukan ya sama kayak gudang kan. Kalau nggak pernah dibersihkan tumpuk ya repot, pekerjaan besar. Pekerjaan besar seperti itu. Jadi gitu kira-kira siapa tadi yang nanya ya? Angel ya? Terus siapa tadi yang nanya? Nah, makanya aku pribadi aku mengatakan kepada diriku, no. Makanya ada teman-teman yang tahu aku nggak bisa nonton bioskop dari dulu kecil, nggak bisa ya kan, dan juga nggak suka akhirnya kan. Jadi nggak pernah mau nonton yang film-film yang kayak ya itu tadi kayak kekerasan gitu ya, ataupun kayak kalau Indonesia tuh banyak sekali kayak film-film hantu-hantu gitu ya kan. Ya kan, jadi setiap area yang gelap area yang gelap berdekatan dengan pohon gede, udah deh kan asumsi seperti itu karena film juga dibuat seperti itu kan, ya kan. Nah, kalau aku punya guru itu dia bahkan udah melatihnya tingkat dalam itu bahkan bisa aja duduk atau tiduran di di kuburan. Dia bilang nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau kitanya ini karena tahu kuburan itu bekas orang mati dan banyak banget cerita, oh nanti ada yang serem sekali. Karena itu kita udah masuk semua informasi seperti itu gitu loh. Tapi untuk orang yang sudah melatih ya tingkat energi life force-nya tinggi, everywhere is beautiful. Semua tempat ya bagus, cantik gitu kan ya. Nah, guruku sendiri bilang begini, kalau kamu ke satu tempat, ya kan, kalau kamu ke satu tempat yang katanya itu banyak hantunya gitu kan ya, dengan energi life force kamu tinggi ya kan, ya nggak apa-apa. Juga kamu nggak ada niatan kan, nggak ada niatan juga untuk mengganggu mereka kan, itu kan juga makhluk. Dia juga punya tempat. Nah, kamu hanya saja kan tempat dia halus, ya kan? Kamu nggak bisa melihatnya ya, nggak bisa melihat. Kalau bisa melihat kan, ya serem juga kan. Nah, kamu tempat di area badan kasar kamu seperti itu kan. Jadi begitu aku paham seperti itu, ya bertahun-tahun traveling kemana yang kata orang tempatnya ini baru tahu gitu kan ya. Ya misalkan terutama di hotel gitu kan ya. Ada aja memang kayak ada pernah dulu di Jakarta pas diundang. Di mana itu ya, di Kelapa Gading. Habis bantu si Ali. Habis bantu si Ali. Nah, itu aku bawa muridku satu dari Amerika dan dia juga healer gitu kan. Dan aku pakai kamar itu untuk ya itu tadi ya healing, terus kemudian benerin, bantuin orang gitu, konsultasi. Jadi habis itu selesai mereka pulang jam 12 malam. Udah akhirnya aku bilang sama muridku itu, aku bilang, oh ya aku mau ini dulu ya, mau mandi, kemudian aku mau meditasi dulu, aku bilang kan. Nah, udah selesai mau meditasi, itu pintu hotel, itu hotel bintang 4, itu kan pasti pintunya bukan yang enteng ya kan, berat ya kan, ada ininya ya, ada apa, kayak pegasnya gitu kan. Itu kebanting, suara keras sekali gitu kan, kenceng sekali gitu kan. Nah, karena muridku ini umurnya masih 29 tahun ya, emang dia juga agak-agak ya gitu dah, apa istilahnya yang kayak gitu-gitu sangat sensitif gitu kan. Dia bilang, "What's up Deliana? What's up?" Dia bilang. Oh, it's okay aku bilang. Terus coach bilang begini, ya udah ya kamu mau say hello gitu kan ya. Aku udah selesai dengan banyak klien hari ini, capek udah mau tidur, aku bilang habis meditasi aku mau tidur gitu kan ya. Ya udah kalau kalian mau di sini aja tapi please ya respect ya. Ya aku bilang gitu kan, respect gitu kan. Ya udah aku tidur terus muridku bilang, kamu nggak takut ya? Nanti dia gini kita gini. Enggak, tidur aja. Besok kita baru cari tahu itu pintu apakah itu ataukah ada sesuatu, apakah angin gitu kan. Ya kan, ya udah padahal aku tahu apa tapi nggak mau panjang lebar karena udah malam, udah 1:30 malam ya kan. Akhirnya besoknya kita bangun, aku udah lupa ya kan. Terus si muridku tanya lagi. Dia bilang, "Deliana, let's cek the pintu," dia bilang the door gitu kan. Ya udah cek aja. Benar, pintunya itu memang nggak mungkin bisa dibanting, punya angin pun nggak bisa gitu. Dan kita coba kita buka, kita coba tarik itu nggak bisa, itu memang berat sekali. Ya memang, ya aku akhirnya bilang, ya memang
ada energi itu, aku bilang ya nggak apa-apa sudah gitu kan. Nah, dalam pengalaman hidupku ya pernah ke area Indonesia juga dulu banget, zaman dulu itu ada kita camping camping bawa orang 40 orang gitu kan ya. 40 orang itu hampir 35 orangnya itu pingsan di area Purwakarta waktu itu, camping area situ. Jadi ya paham betul seperti itu. Jadi memang kuncinya satu ya, kuncinya satu. Energi life force itu harus ditingkatkan. Nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Kalau kalian pingin hidup kalian tuh betul-betul aman, lancar, dan semuanya apa yang diinginkan itu terjadi seperti itu. Ini saya lanjut lagi, ini banyak sekali pertanyaan ternyata. Apalagi nih? Ya, Rita, silakan. Ya, Kan Rita, kayak yang silakan. tadi saya udah itu kalau misalkan nih awalnya sih nggak ya gitu ya Coach ya, seharian udah afirmasi positif juga, tapi tiba-tiba rasanya jengkel aja, pengen marah aja, terus kayak kepicu hal kecil bisa marahnya meledak-ledak. Padahal kalau pas lagi habis itu udah semua lewat terus duduk diam gitu terus mikir ini sebenarnya aku kenapa ya gitu, nggak ngerti gitu loh, maksudnya apa gitu kan. Nah tadi kan Coach bilang kalau kita udah ngerasa agak di bawah kita harus cepet-cepet untuk naikin lagi kalau kita sadar gitu ya Coach ya. Nah itu maksudnya apakah kita alihkan dengan aktivitas lain supaya tidak terpengaruh, ataukah kita harus rilis atau apa, gimana Coach maksudnya baiknya? Iya, iya. Jadi memang pada saat kamu merasakan kayak tadi ya jengkel atau apa gitu kan, itu merupakan tanda bahwa state kamu sedang turun gitu kan, atau mood kamu turun, dan itu pasti impact kepada energi level kamu. Nah, segera kamu lakukan sesuatu, tadi kan Coach bilang ya, jadi kamu cari apa yang kamu suka. Kalau kamu suka masak yang bikin booster mood kamu, ya kamu masak dulu aja gitu kan. Kalau misalkan kamunya suka jalan, ya kamu jalan dulu aja yang membuat mood kamu enak kembali gitu loh, seperti itu. Jadi lakukan hal-hal yang instan yang bikin kamu mudah untuk happy kembali, seperti itu. Cari apa yang membuat kamu gampang happy, seperti itu. Kira-kira jelas, Rita? Iya Coach, makasih. Ya. Banyak sekali baru kebaca nih. Jadi bisa di-share PPT-nya. Nanti mungkin kita taruh di school aja ya nanti ya informasi ini ya. Jadi intinya Qi itu energi yang bermacam-macam jenis ya Coach. Nah, Nana jelasin dan nah. Jadi intinya Qi itu energi yang bermacam-macam jenis ya. Iya, tadi udah aku jawab sih Ci sih beberapa Udah ya? Coach ininya. Berarti mungkin oke, kita lihat. Jadi mungkin nih ada Vanda ya nanya kan, Vanda itu kan nanya informasi. Jadi kan kita tadi kayak nonton film. Kan kita udah ngomong tentang informasi. Jadi apakah informasi itu semacam empati? Misalnya nonton film sedih, jadi ikutan sedih gitu. Nah, terus aku udah sempet jawab, ya itu juga bagian informasi, tetapi kalau misalnya pada saat kita menonton film, contohnya misalnya yang tentang selingkuh, kita mungkin bawaannya gemes ya, gemes. Nah, tapi akhirnya, tapi kalau akhirnya ketika hal tersebut membuat kita jadi punya negative thinking, jadi mungkin pada saat kita melihat informasi, oh iya, berarti kalau pasangan aku pulangnya telat terus, wah jangan-jangan dia selingkuh nih. Atau tiba-tiba pasanganku, teteh, loh kok parfumnya beda. Nah, dan dari situ kan mungkin jadi mulai banyak tuh ya bikin filmnya tadi yang kayak Coach Deli bilang udah langsung ke episode ke-100 tanpa bertanya ke orangnya sendiri. Nah, ya itu kan yang akhirnya kan jadi ya tadi ya, jadi negatif ya arahnya ya, seperti itu.
Nah, itu yang menarik adalah pantulan ya, pantulan pikiran kita tersebut yang tadi misalkan, ih kok dia terlambat ya, ada apa ya, jangan-jangan, oh parfumnya ganti ya, ada apa jangan-jangan. Nah, pantulan-pantulan pikiran tersebut itu juga informasi dari dalam kalian keluar dan itu juga yang akhirnya meng-create situasi ataupun kondisi yang akan terjadi kepada kalian seperti itu. Jelas ya, paham ya? Inilah yang disebut energi. Makanya memang nanti kalau kalian masuk ke dalam video manifestasi Magnet Master, di situ dijelaskan. Jadi di sini begitu kita paham mengenai manifestasi magnet, ini kan sifatnya benar-benar terbuka ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan itu digunakan hal-hal buruk bisa nggak? Bisa. Bisa digunakan yang hal yang tinggi, baik, bisa banget. Tetapi ingat, kalau kalian menggunakan itu untuk hal-hal yang buruk, ingat, kamu sendiri yang harus menerimanya semua gitu loh. Dan bahkan lebih parah nanti kehidupan ini gitu loh. Jadi, begitu kita mempelajari, harus digunakan untuk hal-hal yang tinggi. Maksudnya apa, Coach? Nah, kan Coach kasih metodenya nih, nanti begitu ini bisa dipakai untuk hal yang sangat baik, bukan untuk hal yang buruk. Kalau dipakai buruk bisa nggak? Bisa. Tapi resiko ditanggung sendiri. Karena apa yang kalian tabur, kalian sendiri yang harus bertanggung jawab. Dan ngeri ya, kalau kita ngomongin kehidupan, value kehidupan itu sangat harus dijaga. Sangat harus dijaga. Begitu kepleset itu susah sekali untuk ditarik ke angkat ke atas. Kalaupun tabungannya cukup ya, tabungan tuh artinya tabungan cultivation ya, ataupun tabungan energinya masih cukup, mungkin bisa diangkat lagi. Kalau pas saat itu kalian keseleo, jatuh gitu ya, terus tabungannya nggak cukup, mungkin nggak bisa diangkat ke atas gitu loh. Seperti itu. Nah, makanya hati-hati ya. Ini apalagi, nah ada lagi yang bertanya nggak ya? Oke, ini sudah. Udah, Coach. Sudah ya, cukup ya? Udah. Oke. Oke, kalau gitu kira-kira cukup untuk hari ini. Mungkin kita akan tutup ya beberapa menit untuk relaksasi dulu. Cari posisi yang nyaman, yang comfortable. Relax. Relax dari kepala ke ujung jari kaki. Seluruh badan. Semuanya relax. Pelan-pelan kita rasakan di bagian kepala rileks, bagian muka rileks, seluruh badan kita rasakan rileks. Kemudian bawa pikiran ke dalam dan katakan kepada pikiran waktunya rileks. Kemudian dari dasar hati yang paling dalam, katakan kepada diri kita, aku siap. Aku siap untuk menjadi orang baru. Aku siap menerima kebahagiaan sejati. Aku siap berkelimpahan. Aku siap menikmati hidup. Semua tantangan hidup aku bisa lalui dengan mudah dan lancar. Aku siap untuk membenahi diri lebih, menggunakan waktu untuk terkoneksi dengan faktor internalku, meningkatkan energi life force dari diriku. Aku siap untuk transformasi. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas masuk.
Lepaskan. Nafas masuk. Lepaskan. Oke. Jika kalian ready, boleh buka mata. Oke, teman-teman. Kita akan ketemu setiap hari di school group. Nanti yang kalau belum bisa akses, nanti dibantu oleh Angel sama Mr. Francis. Dan terus aktif di situ dan belajar dari sana. Oke? Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you, Bye-bye. Coach. Terima Thank you kasih, semua. Thank Coach. you, Coach. Bye-bye. Thank you, Bye Coach. semuanya. Coba teman-teman. Thank you. Okay.